kita bicara usaha harus begini itu kebanyakan teori. Nah sekarang saya mau ajak kepada para pemirsa untuk langsung praktek ya, langsung praktek. Mungkin nanti saya ceritakan prakteknya itu seperti apa, perjalanannya itu seperti apa. Ini hal yang menarik. Jadi ini kenapa ini saya lakukan, agar para pemirsa khususnya anak-anak muda atau siapa saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pemirsa, di pagi ini kita jumpa lagi dengan izin Allah. Alhamdulillah, semoga pemirsa semua sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Para pemirsa sekalian, ini hari pertama tanggal 1 Muharram di tahun baru 1447 Hijriah. Semoga di tahun yang baru ini kita semua akan memiliki semangat yang tetap membara. Apalagi ini adalah momentum yang sangat bagus untuk kita melaksanakan rencana-rencana baru bagi kehidupan kita di masa depan, baik kehidupan di masa depan secara duniawi maupun ukhrawi, yaitu masa depan di kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, pada pagi ini sepertinya ada yang sangat spesial ini ya. Hari ini saya nanti akan memberikan sebuah praktek langsung ya, praktek langsung memanfaatkan hari libur. Ini kan hari libur ini biasanya bisa bersama keluarga ya, healing kemana gitu kan ya. Nah saya akan memanfaatkan hari libur ini untuk tetap beraktivitas ya. Aktivitasnya apa? Aktivitas tetap berjualan ya. Dan nanti saya akan share nanti perjalanan hari ini ya, perjalanan hari ini, terus apa yang saya peroleh dan apa yang saya lakukan dan apa yang saya dapatkan. Memang untuk bisa melakukan hal yang seperti saya lakukan ini tidak serta-merta begitu saja. Memang ada jam terbangnya ya, sudah cukup lama saya melakukan semacam usaha kecil-kecilan seperti ini. Nah sekarang kalau kita melihat ya dari sisi ini, biasanya kalau hari libur ini hampir kosong ya, hampir kosong sasaran katakanlah mitra atau calon customer saya itu ada di tempat ya. Kadang-kadang agak sulit. Jadi ini terus terang aja, pasar yang akan kita datangi ini saya belum begitu ini ya, belum begitu tahu apakah di hari libur ini kita bisa menjumpai konsumen terhadap dagangan yang kita bawa ya. Nah, karena kan hari libur ini kita tidak ada seperti kantor tutup gitu ya, gitu kan. Sekolah juga tutup ya kan. Nah lalu kemana? Nah ini menariknya ya. Ini hal yang menarik yang akan nanti saya share kepada semua pemirsa Pewarta Berita dimanapun Anda berada. Dan mungkin nanti saya share ya, nanti sekitar ini baru sekitar jam 5 ya, jam 5-an gitu, nanti sekitar jam 6 gitu ya, atau jam setengah 7 saya sudah keluar dari rumah untuk berjualan ya. Kemana? Nah nanti jawabannya semuanya ada pada saat mungkin sekitar sore ya, menjelang maghrib gitu. Kalau setelah saya selesai melaksanakan berjualan ini ya, maaf, berjualan ini nanti akan saya share. Lalu apakah ada terjadi transaksi penjualan gitu kan ya. Kalau ada ya di mana gitu kan, dan mengapa bisa dan semua. Kalaupun tidak ya pasti hari ini adalah hari yang akan kita share seluruhnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang di bahasanya di kamuflase, tidak. Nanti saya akan paparkan perjalanan dari awal, dari rumah ke tempat-tempat yang
nanti akan saya share juga. Pokoknya semuanya akan saya share, dan ini adalah praktek langsung ya. Jadi para pemirsa, kalau kita bicara usaha harus begini begitu, itu kebanyakan teori. Nah, sekarang saya mau ajak kepada para pemirsa untuk langsung praktek ya. Langsung praktek. Mungkin nanti saya ceritakan prakteknya itu seperti apa, perjalanannya itu seperti apa. Ini hal yang menarik. Jadi ini kenapa ini saya lakukan, agar para pemirsa, khususnya anak-anak muda atau siapa saja yang belum memiliki jiwa usaha, biar punya jiwa usaha walaupun kecil. Dan yang sudah memiliki jiwa usaha atau usaha apapun, berdagang, berbisnis ataupun apa, walaupun kecil-kecilan ya, ini harus lebih aktif lagi, lebih memiliki semangat lagi untuk terus menjalankan roda ekonominya. Untuk apa? Untuk keluarga ya, untuk kita kan masih punya tanggungan keluarga, istri, anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu juga tanggung jawab sosial ya, karena kita juga membutuhkan sosial untuk hal-hal yang sifatnya umum ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan apabila kita sukses dalam suatu bidang usaha apapun itu ya, apa pekerjaan atau karir dan sebagainya. Pasti kita membutuhkan tempat untuk menyalurkan sosial kita ya. Pasti itu, apapun itu bentuknya, yang penting untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Para pemirsa sekalian, video kali ini jangan di skip ya sementara ini, karena saya akan berikan semacam jalan ya, jalan ke arah sana. Untuk bisa seperti yang akan saya lakukan ini, memang tidak serta-merta timbul begitu saja. Ini butuh proses yang sangat panjang ya. Dan saya pernah dalam video saya yang lalu ya, saya katakan bahwa sejak saya berusia 11 tahun, ketika kelas 5 SD, setelah ibu saya meninggal dunia, ayah saya mengultimatum bagaimana? San, kalau kamu mau sekolah, kamu tidak lagi dibiayai oleh ayah ya. Itu ayah saya bilang seperti itu. Lah, saya kemana? Lalu selama ini gimana? Selama ini saya dibayar sekolah sama ibu saya. Jadi ibu saya itu orangnya pintar mengelola uang ya. Jadi uang untuk belanja disisihkan buat bayaran sekolah. Tapi ketika ibu saya meninggal kelas 5 SD, tidak lagi ada yang membiayai saya sekolah. Lalu dari situlah muncul ke jiwa usaha saya ya. Saya dulu pernah mencari sisa-sisa itu di tempat saya itu, di daerah Karet Kuningan itu ada yang namanya home industry. Home industry itu adalah banyakkan sepatu sendal ya. Jadi kalau hari Sabtu, kalau hari Minggu itu bekas pekerjaan para pekerja yang membuat sepatu ya. Home industry itu banyak di Karet Kuningan waktu itu ya. Jadi mereka buang sampahnya itu ke komplek ya. Buang sampahnya itu ke komplek. Komplek itu semacam tempat yang sangat luas. Di situ sampah-sampah sepatu khususnya itu banyak dibuang di sana. Nah, biasanya hari Minggu saya dengan beberapa teman ya, ada beberapa teman ya, saya tidak sebutkan namanya ya, ada bisa 4 bisa 5 ya, kadang-kadang kita pagi-pagi sekali itu sudah bangun ya. Habis sholat subuh kita langsung pergi komplek, jaraknya kira-kira ya 3 kilo gitu, jalan kaki, 3 kilo jalan kaki. Nah, di sana kita mencari hal-hal yang masih bisa kita jual lagi kepada orang tukang sol sepatu di pasar Bendungan Hilir ya. Itu. Jadi kita sudah melakukan itu, dan juga saya pernah menjualan koran pada saat yang bersamaan juga. Saya menjual koran pada saat itu ya. Jadi ada 2 saya sumber penghasilan saya untuk menafkahi, dan 3 ya, kalau hari Minggu saya mencuci mobil guru saya untuk supaya selesai masa bayarannya. Nah, dari situ terus tumbuh jiwa bisnis saya. Nah, artinya apa? Artinya memang tidak serta-merta saya bisa melakukan ini tiba-tiba tengeng gitu ya, seperti sulap gitu ya. Tidak bisa, butuh proses yang panjang. Jadi sangat mustahil apabila orang tiba-tiba keluar dari atau bisa sesuatu, apalagi untuk usaha yang langsung bisa, tidak, memang butuh proses. Nah,
Para pemirsa pun butuh proses. Maka saya bilang itu tadi, berapapun usia kita, kalau kita masih mau belajar, nggak ada masalah. Kita akan bisa memulai dari awal. Yang penting ada kemauan dulu dalam diri kita. Oke ya para pemirsa, inilah salah satu yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa hari ini ya, tanggal 1 Muharram 1447 bertepatan dengan tanggal 27 ya, 27 Juni 2025. Saya akan share nanti sekitar sore setelah saya pulang dari usaha, sudah pulang dari jualan, dengan catatan di lapangan nanti itu tidak saya tidak ada mau sasaran siapa, karena kantor sekolah semua tutup. Nah biasanya saya berjualan di antara situ, antara sekolah dan kantor ya. Nah sekarang kantor dan sekolah tutup, lalu dagangan saya yang bisa dijajakan di sekolah dan di kantor itu kan tidak ada lagi pasarnya. Nah, saya akan coba dobrak ini, ya. Ini kan sebetulnya hal yang mustahil lah. Yang umpamanya contoh, kita biasa berdagang di pasar, umpamanya tiba-tiba pasar ditutup, gitu kan? Semua hari itu aja umpamanya kena faktor apa. Nah, sekarang kita harus mencari bagaimana hari ini kita harus berjualan, tapi pasarnya tutup. Nah, berarti kami harus di terobosan mana, terobosan itu yang akan saya lakukan hari ini, ya. Jadi dengan demikian ini akan sangat menarik nanti, ya. Tunggulah hari ini juga sekitar paling lambat ya, saya akan coba kembalikan lagi perjalanan saya dari pagi ini nanti sampai pulang lagi kemari. Hasilnya bagaimana, kalau dapat uangnya seberapa, kalau tidak dapat uangnya kenapa gitu ya. Jadi ada banyak sekali alasan. Ini sengaja saya buat konten ini untuk memberikan motivasi kepada anak-anak muda khususnya, atau siapapun yang termotivasi untuk segera bangkit ya. Jangan kita terpengaruh dengan suasana keadaan sehingga kita jadi down. Jangan, justru kita rubah keadaan itu menjadi sebuah peluang seperti yang akan saya lakukan hari ini. Oke ya? Kan saya bilang tadi pasar saya adalah kantor dan sekolah. Sekarang kantor dan sekolah hari ini tutup, tapi tetap saya jualan. Kan nggak ada lagi sasarannya ya. Tapi saya akan coba dobrak ini ya. Langsung nanti kita akan lihat. Sampai di sini dulu pemirsa. Selamat menikmati tayangan nanti ya. Sementara ini jangan lupa subscribe, like, and share agar ini semua bermanfaat bagi mereka, terutama mereka yang mau baru belajar berusaha berjualan ya. Ya karena saya juga berjualan sudah lama, walaupun pengalamannya belum, walaupun ada, tapi kan tidak begitu banyak juga. Tapi yakinlah dengan pengalaman yang sedikit ini saya bisa berbagi kepada para pemirsa sekalian. Sampai di sini dulu kita cukupkan. Nanti selamat menikmati tayangan langsung, laporan dari saya langsung, karena saya hari ini juga akan segera bersiap-siap untuk segera keluar dari rumah untuk menjemput rezeki Allah. Apakah ada? Nah ini kalau saya meyakini pasti ada. Pasarnya kan tutup, sekolah tutup, kantor tutup, lalu mau kemana? Itu nanti pasti ada jalan. Setelah kita berada di jalan raya, nanti akan terbuka semuanya. Siapa yang akan membuka? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan itu. Kalau Anda sudah yakin itu, jalan pasti ada. Sampai di sini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa nanti setelah saya pulang berjualan. Terima kasih.